praktikum agroklimatologi. Saya Tenisha Herianto Putri dari program studi agroteknologi angkatan 2019. Asal saya dari Gresik dan ini rekan saya. Halo semuanya, kenalkan saya Dedan Gunawan dari angkatan 2019 dan pastinya dari program studi agroteknologi. Asal saya Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas mengenai praktikum awan. Sebelumnya, apa sih itu awan? Awan merupakan hasil proses dari kondensasi. Nah, sebelum terjadinya kondensasi pasti ada namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Tentunya kita sudah mengenal, itu adalah penguapan. Nah, evaporasi bisa dari air laut, air sungai maupun air danau. Ada juga dari evapotranspirasi, itu dari tanaman tentunya. Nah, ada berbagai macam jenis awan loh teman-teman. Ada 3 golongan. Yang pertama itu golongannya lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut tentunya. Yang pertama itu ada awan cirrus. Nah, ciri-cirinya itu halus biasanya. Lalu yang kedua adalah awan cirrus stratus atau singkatannya itu CS, bukan counter strike ya. Nah, yang ketiga adalah awan cirrocumulus. Itu bentuknya seperti gerombolan domba. Jadi ada barisan domba-dombanya gitu. Yang kedua yaitu awan sedang atau menengah dengan ketinggian 2.000 sampai 6.000 meter. Untuk awan sedang ini dibagi menjadi 2 golongan, antara lain yaitu ada awan alsotrus atau AS dengan berbentuk seperti selendang yang tebal. Kemudian yaitu awan altocumulus atau AC, tentunya bukan air conditioner ya. Nah, untuk awan altocumulus ini seperti bola-bola tebal putih yang berwarna pucat dan bagiannya itu ada kelabu karena mendapatkan sinar. Nah, golongan yang ketiga itu golongan yang terakhir. Itu ada namanya awan stratocumulus. Nah, sebelumnya golongan ini adalah awan yang terdapat di bawah ketinggiannya itu di bawah 2.000 meter. Jadi istilahnya pendek lah ya dari teman-temannya yang lainnya. Nah, yang pertama ada awan stratocumulus atau SC. Yang kedua itu ada awan nimbus stratus. Lalu yang ketiga ada awan stratus atau ST. Dan yang terakhir ada golongan keempat yaitu susunan vertikal. Jadi itu mendadak sekali. Itu ada awan cumulus, itu yang biasanya menyebabkan hujan ya, yang lebat dan biasanya ada beledek atau pedih. Lalu yang kedua itu ada awan cumulonimbus, itu yang lebih dahsyat lagi hujannya daripada awan cumulus. Nah, awan ini sungguh lebih besar, tentunya lebih lebat dan besarnya itu kayak gunung gitu kalau dari jauh gitu. Nah, adik-adik untuk jenis awannya ini itu termasuk awan dari stratocumulus yang mana dengan ciri-ciri itu berbentuk seperti gelombang yang sering menutupi seluruh angkasa. Pada gambar ini tuh kan untuk awannya itu kan hampir menutupi seluruh angkasa ya, sehingga itu menimbulkan persamaan dengan gelombang di lautan. Nah, ini tuh juga berwarna abu-abu seperti di gambar ini sehingga kelihatan lebih terang. Awan ini tidak mendatangkan hujan. Nah, berikutnya ini juga ada gambar awan. Nah, gambar apa ini? Kira-kira Tasya maupun Anda, awan apa namanya? Awan altocumulus. Ya, benar. Nah, altocumulus ini berapa sih ketinggiannya? Ya, benar. Nah, bentuknya ini seperti ada bola-bolanya yang menggumpal-gumpal. Kalau dalam keseharian kita bisa melihatnya dalam bentuk kapas yang dibuntal-buntal. Terus warnanya ini agak pucat, agak abu-abuan gitu. Dan ini tentunya tidak menimbulkan hujan. Lalu next, ini juga ada awan yang ketiga yang lebih gelap, yang lebih menakutkan ya. Apalagi kalau ada jemuran lebih menakutkan lagi. Ini adalah awan apa? Cumulonimbus. Ya, benar. Nah, cumulonimbus ini pastinya akan mendatangkan Hujan. lalu Ya. bukan cinta ya. Oke. Nah, mengapa sih kok bisa mendatangkan hujan gitu? Nah, awan cumulonimbus ini dapat mendatangkan hujan tentunya pasti akan memuat banyak ion positif dan negatif yang nanti bisa menimbulkan kilat dulu pastinya, lalu suara guntur dan air yang sudah tidak
bisa tertampung banyak di awan ini akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, setelah kita mengetahui mengenai definisi awan, jenis-jenis awan, sekarang kita ke metode pengamatan awan. Metode pengamatan awan ini cukup sederhana, yaitu menggunakan kuadran nilai 1/8 dari total keseluruhan awan. Di sini kita menggunakan kuadran yang dibagi 4. Untuk cara penggunaannya yaitu dengan membagi gambar awan menjadi 4 bagian. Nah, usahakan letakkan kuadran ini sepresisi mungkin dengan gambar awannya. Nah, lalu kita amati bersama-sama. Nah, di sini kan ada 4 kuadran. Yang pertama di kuadran 1 bisa dilihat awannya tidak begitu tebal ya, atau tipis-tipis. Sehingga kita bisa memprediksi bahwa pada kuadran 1 itu masih 3/8 total dari yang tertutup oleh awan. Untuk yang kedua bahkan lebih tipis lagi, itu bisa saja menjadi 2/8. Lalu yang ketiga, wow, tebal sekali teman-teman, ini bisa saja 7/8. Dan yang terakhir ada di kuadran 4, itu bisa saja 5/8 dari total awan yang menutupi langit-langit. Nah, setelah kita telah menentukan kuadran tadi berdasarkan gambar awan tadi, sekarang kita catat di papan tulis. Nah, untuk kuadran 1 tadi kan nilainya 3/8, yang kuadran 2 2/8, dan yang ketiga itu 7/8, dan yang kuadran terakhir itu kuadran 4 yaitu 5/8. Nah, setelah dikumpulkan semua datanya, kita catat dalam bentuk pecahan pembagian susun istilahnya. Nah, 3/8 ditambah 2/8 ditambah 7/8 dan ditambah 5/8. Nah, kemudian dibagi 4. Nah, mengapa dibagi 4? Karena itu ada 4 kuadran. Lalu berikutnya ini ditambah semua, 3/8 ditambah 2/8 ditambah 7/8 dan ditambah 5/8, hasilnya adalah 17/8 dan dibagi 4. Nah, kita lakukan perkalian silang yang sudah diajarkan di SMA ya. Itu 17/8 turun ke sini, lalu dikali 1/4. Nah, 1/4 ini naik. Kalau naik itu menjadi pembagian, tetap 4-nya berada di bawah. Jadi hasilnya adalah 17/32. Karena 17 dikali 1 tetap 17 dan 8 dikali 4 tetap 32. Lalu berikutnya adalah mencari dari oktanya. Nah, untuk menjadi 1/8 kita harus bagi 4. Yang pertama 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. 2 bagi 4. Nah, dalam aturan matematika tentunya pembilang dan penyebut itu harus sama yang dibagi, yaitu 17 bagi 4 juga dong pastinya. Nah, hasil dari 17 bagi 4 itu adalah 4,25. Nah, kemudian kita bulatkan menjadi pembulatan istilahnya dari 4,25. Kalau dibulatkan tentunya menjadi 4, karena aturan matematika kalau kurang dari 4,5 itu dibulatkan ke angka sebelumnya. Kalau lebih itu angka berikutnya. Contohnya kalau 4,6 itu dibulatkan menjadi 5. Nah, bisa dilihat kita bersama bahwa 4/8 ini artinya adalah 4 hektar. Nah, kesimpulannya artinya adalah 4 bagian langit ditutupi oleh awan. Jadi setengah kuadran itu ditutupi oleh awan. Setelah kita menghitung perhitungan kuadran pada awan, kita selanjutnya yaitu menghitung penutupan awan per 10 atau dalam persentase. Dalam kuadran 1 ini itu jumlah awannya sekitar 30, dan kuadran 2 berjumlah 30, dan untuk kuadran ketiga yaitu berjumlah 60, dan yang terakhir atau kuadran 4 yaitu berjumlah 50. Selanjutnya yaitu kita menghitung total dari seluruh kuadran ini. Jadi ini 30 ditambah 30 ditambah 60 ditambah 50 per 4. Mengapa 4? Karena jumlah kuadran pada gambar tersebut itu ada 4, jadi dibagi per 4. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan, guys? Tidak. Kalau nggak ada, bisa diakhiri praktikum ini? Bisa. Oke.
Baik, itu saja dari kami. Praktikum tentang awan, dan see you next time. Terima kasih. Bye bye.